Nabi Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Al ulama umanaur rasul, walaupun si Bahar salah bacanya. Bukan al ulama umanaur rasul. Al ulama amanaur rasul katanya. Nabi Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Goblok, itu bukan pinter. Aduh. Jadi nggak usah berlama-lama, kita simak videonya. Banyak para habaib yang menghinakan ulama-ulama kita, apalagi para kiai kita yang dekat dengan pemerintah, disebut orang-orang yang khianat kepada baginda Rasul. Kalau ulama bergaul dengan penguasa dan jadi penjilat penguasa, maka faqad khanallah wa rasul. Dia telah menghina Allah, mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Sementara dari para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Satu, itu sudah gejala pembodohan massal. Masa kita dituntut untuk husnudzon kepada para habaib sementara kepada para kiai harus suudzon? Nanti dulu. Ada kiai yang dekat dengan pemerintah disebut kiai dunia. Ada ulama kita yang dekat dengan pemerintah disebut ulama yang khianat kepada Rasulullah. Sementara para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Kepada semua umat Islam, saudara, untuk bukan hanya memenangkan capresnya, tapi juga memenangkan semua caleg-caleg yang partainya ikut mendukung paslon 01, saudara. Ini namanya kemunafikan. Padahal hadisnya yang disampaikan sama. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Andalanya begini. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik begini. Al ulama umanaur rasul, walaupun si Bahar salah bacanya. Bukan al ulama umanaur rasul. Al ulama amanaur rasul katanya. Nabi Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Nabi Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Nabi Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Goblok, itu bukan pinter. Bukan amanah umana, saya benerin ya. Itu yang di kajian di Tajul Alawin kemarin saya tadi nonton. Oh begini ternyata. Itu ada doktrin besar-besaran. Hanya gara-gara kejadian Tuan Guru Bajang itu loh Gus. Itu dikata-katain ulama kita. Padahal para habaib itu loh. Tidak ada selain orang Indonesia, wabil khusus orang-orang NU yang memuliakan para habaib. Maksudnya yang berlebihan, nggak ada. Uang di Mekah itu yang kita nggak bisa bedain tuh mana Habib sama yang bukan, sama-sama biasa aja. Hanya di Indonesia harusnya bersyukur mereka dengan warga Nahdliyin, warga masyarakat bangsa Indonesia. Ulama kita dikata-katain penjilat mah dan lain sebagainya. Harusnya sadarlah sebelum Anda ngomong tentang ulama kita tuh, habaib-habaib yang merongrong pemerintah kamu lurusin. Presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Kalau memang adil. Ini kan enggak doktrin, menjadi doktrin. Kemarin menyampaikan begini, Bahar bin Smith, al ulama umanaur rasul, tapi bacanya al ulama amanaur rasul. Saya katakan salah. Kenapa? Karena di sini umana, jama taksir ya. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah Rasul. Ala ibadillahi ma lam yukhalitus sultan. Yang memegang amanah Rasul untuk mengurus seluruh umat selagi dia tidak berpolitik, selagi dia tidak masuk ke ranah pemerintah. Ingat, di dalam syarah hadis ini bukan larangan ulama dengan pemerintah, tapi malam yukhalitus sultan fi zulmi, ay fi zulmi, harusnya dijelasin tuh si Bahar itu. Jangan sampai ada dalam mindset masyarakat kita, wah ada ulama kita nih dekat dengan presiden, akhirnya disebut penjilat. Nanti begitu mindsetnya. Jelasin sarahnya, malam yukhalitus sultan ini fi zulmi, artinya bercampur baur dengan pemerintah yang zalim. Giliran Mufti Batavia yang kita bahas, yang jelas-jelas Mufti Batavia ini bercampur baur dengan kolonial Belanda, pemerintah yang zalim kepada masyarakat Indonesia. Dia katakan orang soleh. Makanya saya katakan, wah mereka ini termasuk munafiknya besar. Kita sudah buka manuskrip sejarah-sejarah pengkhianatannya Habib Utsman, masih dikatakan
soleh. Udah jelas dia masuk ke pemerintah Hindia Belanda, dan pada waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Udah jelas berarti masuk di pemerintahan yang zalim. Faqad khanur rusul fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ulama ini masuk ke dalam pemerintah yang zalim, maka sungguh dia telah khianat kepada para rasul, dan berhati-hatilah dengan ulama tersebut dan jauhilah. Itu maksudnya si Bahar begitu. Faqad khanallah, faqad khanallah wa rasul. Akhirnya dia mendesain di dalam majlis seakan-akan yang amal ma'ruf nahil mungkar mengajarkan kebenaran itu adalah dari klan Ba'alawi, dari habaib pengecut kalau menurut saya. Kalau kita menyampaikan mau kiai, mau ajengan, mau gus, mau aang, mau habib, sama saja kalau konteksnya seperti ini. Gak bisa. Jadi ini ada pembodohan massal. Sama, apalagi Habib Lutfi mengatakan Habib Utsman bin Yahya ini adalah mufti satu-satunya awalan wa akhiran katanya. Awal dan akhir mufti Indonesia. Sejak kapan Indonesia punya mufti Utsman bin Yahya? Gak ada. Mohon maaf Ketua Jatman gitu, Ketua Sufi. Yang ngangkat Habib Lutfi itu bukan ulama kita, bukan pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, usulan dari Senok Horgon. Ingat-ingat, kita punya catatan mau dibuka lagi. Itu dibenar-benarkan sama Habib Lutfi. Duh, kalau begitu bagaimana? Nah, ini namanya saya katakan pembodohan massal. Doktrin yang sangat luar biasa. Kalau kita kaji lebih dalam, yang terjadi pada saat ini di Indonesia, berapa banyak dari mereka klan Ba'alawi yang menjilat pemerintah, bahkan dengan kepentingan politiknya mengatasnamakan jargon agama, menggunakan jargon agama, mempolitisasi agama. Banyak. Coba disimak tuh dari mulai Pilpres kemarin yang istimewa ulama yang mana yang masuk di kategori itu? Hasil istimewa ulama dan tokoh nasional 2023, dan alhamdulillah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menandatangani fakta integritas dengan istimewa ulama, saudara. Takbir. Kalau kita pahami, ketika Habib Lutfi mengatakan tidak ada mufti di Indonesia sehebat Utsman bin Yahya dan satu-satunya, nggak ada yang lain, lalu apa gunanya? Kayak Abu Yamuh tadi. Abu Yamuh tadi ini mufti Syafi'i yang diakui di tanah Hijaz sampai dini hari. Nggak ada apa-apanya Habib Lutfi itu. Betul. Sampai dini hari, para habaib kencing berdiri lah, bisa jadi begitu ya. Kalau ke tempatnya Abu Yamuh tadi, sekalipun Habib Lutfi gak berani, karena Abu Yamuh tadi paham sifat terjangnya para habaib. Gak boleh begitulah. Silakan Anda muliakan klan Anda, tapi ingat Anda itu menumpang di Indonesia. Banyak mufti-mufti kita itu. Ini mengatakan gak ada satu-satunya tok katanya. Kata itu Habib Lutfi yang mengatakan. Cuman Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya yang mufti Indonesia. Saya pikir siapa yang ngangkat dia? Nggak ada yang ngangkat. Logikanya kalau dia mufti satu-satunya, kenapa dia tidak bisa menjadi imam Masjidil Haram? Nggak bisa. Yang menjadi imam Masjidil Haram ulama kita kok di zaman itu. Ingat, ini ada pembodohan massal. Hadis yang digunakan oleh mereka, seperti Habib Taufik, Ketua Robito, sering mengatakan, wah kiai-kiai di sini itu beda jauh dengan tarim katanya. Diibaratkan seperti anjing main memakan balung gitu kan? Karena sering gaul dengan pemerintah. Dia nggak sadar. Kalau dia sadar dengan hadis ini, harusnya malu. Karena yang pas hadis ini, malam yukhalitu sultan fi zulmi, ini untuk Habib Utsman bin Yahya. Sepakat itu. Sok siapa yang berani melawan? Ngawur. Makanya saya kadang-kadang tak dengerin kok gini ya. Setiap acara mereka itu memang sengaja didesain sedemikian rupa supaya kita ini jadi budak. Bahkan dengan lantangnya. Itu kan ada Habib Quraisy yang sempat berselisih dengan Tuan Guru Bajang itu kan. Itu si Bahar itu berteriak, antum jangan takut, kakekmu itu ada di belakangmu. Maksudnya Rasulullah. Ya Quraisy, Bahar bin Smith ada sama ente. Kakek ente Rasulullah tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kepada ente. Kakek siapa? Ya apalagi kalau sama Abu Yamuh Magung tahun 2014 sudah saya sampaikan tadi. Para habaib aja sampai cium tangan. Kan begitu. Itu sampai mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka tetap masih membanggakan nasab. Ya.